Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar pengantar metode statistika dari kelompok 2 dengan tema survei pengaruh penerapan stay at home terhadap menu berbuka puasa saat Ramadan. Sebelum saya menjelaskannya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok 2 yang terdiri dari 6 orang. Di antaranya, pertama ada Harold Immanuel Yusuf dengan NIM 09191031 dari Teknik Perkapalan. Kedua, ada Hal Madinah dengan NIM 10191035 dari Sistem Informasi. Ketiga, ada Muhammad Saiful Amri dengan NIM 05191052 dari Teknik Kimia. Keempat, ada Putra Giswa Anasti dengan NIM 03191068 dari Teknik Mesin. Kelima, ada Dewanti Diah Ayu Rengganis dengan NIM 08191018 dari PWK. Dan yang terakhir, ada Muhammad Iksan Sidik dengan NIM 14191030 dari Teknik Kelautan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari tugas kami. Seperti diketahui bahwa kegiatan sosial masyarakat akhir-akhir ini dibatasi oleh pemerintah dikarenakan wabah yang menyerang negara kita, yakni coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Wabah ini semakin meningkat hari ke hari dan masih dicari vaksinnya. Dan salah satu upaya pencegahannya adalah rajin cuci tangan, menjaga kebersihan, dan yang terpenting adalah menerapkan pembatasan sosial atau lebih umum disebut social distancing. Social distancing merupakan serangkaian tindakan intervensi non-farmasi yang dilakukan dengan tujuan utama, yakni mencegah penyakit menular dengan cara menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang yang lain. Beberapa tindakan pembatasan sosial yang sudah diterapkan secara umum oleh pemerintah adalah sistem WFH atau work from home, yakni bekerja dari rumah, serta pada sistem pendidikan diterapkan yang namanya sistem daring, termasuk juga isolasi, karantina, pemblokiran jalan, dan pembatalan pertemuan massal. Hal ini tentu berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat, termasuk pada saat bulan suci Ramadan. Biasanya masyarakat menunggu waktu berbuka atau biasa disebut ngabuburit dengan jalan-jalan dan berbelanja menu berbuka puasa yang biasanya berjajar di tepi jalan. Namun, apakah penerapan stay at home ini diterapkan oleh masyarakat? Apakah masyarakat mematuhi peraturan pemerintah? Pertanyaan tersebut yang membuat kami membuat survei mengenai produktivitas kehidupan masyarakat, terutama mahasiswa dalam menjalankan bulan suci ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan prosedur pembuatan tugas kami. Pertama, dalam menentukan populasi, kami dari kelompok 2 mengambil sampel atau populasi dari berbagai program studi di ITK. Di ITK sendiri memiliki 14 program studi yang terdiri dari pertama fisika, kedua matematika, ketiga teknik mesin, keempat teknik elektro, kelima teknik kimia, keenam teknik material dan meteorologi, ketujuh teknik sipil, kedelapan perencanaan wilayah dan kota atau PWK, kesembilan ada teknik perkapalan, 10 sistem informasi, 11 teknik informatika, 12 teknik industri, 13 teknik kelautan, dan ke-14 ada teknik lingkungan. Kedua, dalam pengambilan data, kami mengambil data keseluruhan program studi sebanyak 88 orang dari 14 prodi, yang dimana dalam perhitungan tersebut kami menggunakan rumus Lovin. Untuk perhitungan sampel per prodi, kami menggunakan rumus klinik sampling, khususnya pada rumus stratified sampling, sehingga kami mendapatkan data sampel yang terdiri dari fisika 3 orang, matematika 3 orang, teknik mesin 6 orang, elektro 8 orang, teknik kimia 7 orang, teknik material dan metalurgi 5 orang, teknik sipil 7 orang, perencanaan wilayah dan kota 7 orang, teknik perkapalan 5 orang, sistem informasi sebanyak 8 orang, informatika sebanyak 7 orang, teknik industri sebanyak 7 orang, teknik lingkungan sebanyak 5 orang, dan terakhir teknik kelautan sebanyak 3 orang. Ketiga, dalam mensurvei, kami mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terdiri dari 6 pertanyaan. Di antaranya, pertama, ketika berbuka puasa lebih sering. Kedua, menu makan pertama yang dimana saat berbuka puasa.
Jenis makanan yang pertama dimakan saat berbuka puasa. Jenis minuman yang pertama diminum saat berbuka puasa. Sebutkan makanan dan minuman yang sering dibeli atau dibuat pada saat berbuka puasa. Yang terakhir, saat berbuka puasa dengan adanya beberapa stay at home, ini lebih baik membeli makanan di luar atau memasak makanan sendiri di rumah disertai dengan alasannya. Proses pengambilan data kami lakukan formulir penyebaran ini dengan menggunakan Google Form. Presentasi hasil perolehan data dari 14 program studi di Institut Teknologi Kalimantan. Sesuai dengan grafiknya, di sini saya dapat menjelaskan yaitu fisika sebanyak 1,8%, matematika 1,8%, teknik mesin 4,8%, teknik elektro sebanyak 5,4%, teknik kimia 8,9%, teknik material dan metalurgi 10,7%, teknik sipil sebanyak 10,7%, perencanaan wilayah dan kota 4,8%, teknik perkapalan sebanyak 13,7%, sistem informasi sebanyak 8,9%, informatika sebanyak 4,2%, teknik industri sebanyak 6,2%, teknik lingkungan sebanyak 12,5%, dan yang terakhir teknik kelautan sebanyak 5,4%. Baik, untuk saya menjelaskannya, ini di sini ada pertanyaan pertama yaitu ketika berbuka puasa lebih sering. Di sini sesuai dengan grafiknya, perbedaan di antara masak sendiri makan di rumah dengan membeli makan di luar cukup signifikan. Untuk masak sendiri itu berwarna merah di grafik, sedangkan untuk membeli di luar berwarna biru. Dengan presentasi jumlah masak sendiri sebanyak 81%, sedangkan membeli di luar sebanyak 19%. Pertanyaan kedua, menu makanan pertama yang dimana saat berbuka puasa? Di sini juga terlihat dari grafik perbedaan antara makanan ringan atau takjil dengan makanan berat lumayan cukup signifikan, walaupun tidak terlalu seperti yang tadi. Dengan persentase jumlah makanan ringan sebanyak 75%, sedangkan mahasiswa yang memilih makanan berat langsung untuk berbuka puasa sebanyak 25%. Baik, di sini ada pertanyaan ketiga yaitu jenis minuman yang pertama diminum saat berbuka puasa. Di sini juga tidak jauh ya perbedaannya, hampir imbang antara minuman dingin dan minuman hangat. Untuk minuman yang panas itu sangat jauh ya perbedaannya dengan persentase hasil jumlahnya. Untuk mahasiswa yang memilih minuman dingin sebanyak 50% yang dengan berwarna biru, sedangkan mahasiswa yang memilih minuman hangat sebanyak 49,4% dengan berwarna merah. Sedangkan untuk mahasiswa yang memilih minuman panas itu sebanyak 5,6%. Bisa disimpulkan orang yang memilih itu sebanyak 1 orang saja. Baik, sini ada pertanyaan keempat. Jenis makanan yang pertama dimakan saat berbuka puasa. Sini juga perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Yang berbeda 3% dengan persentase jumlahnya yaitu manis-manis yang berwarna biru sebanyak 53%, sedangkan berwarna merah yaitu asin gurih sebanyak 47%. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi proporsi 1. Maksudnya adalah untuk pertanyaan pertama ya. Estimasi proporsi saat berbuka puasa lebih suka beli di luar atau masak sendiri di rumah. Diketahui dari 88 sampel yang diperoleh, sebanyak 71 orang lebih suka memasak sendiri. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan dalam penyajian hidangan saat berbuka puasa. Di sini kita dapat diketahui N sama dengan 88. N itu bisa dikatakan sebagai sampelnya. X itu 71 orang. Itu adalah sampel yang memilih lebih suka masak sendiri di rumah. Baik, kita hitung dengan P sama dengan X per N, atau sama dengan 71 dibagi 88 sama dengan hasilnya adalah 0,8, dan juga Q sama dengan 1 dikurang P
sama dengan 1 dikurang 0,8. 0,8 itu hasil dari P ya. Jadi hasil jumlahnya adalah sama dengan 0,2. Baik, di sini ada uji hipotesis. Untuk dapat kita ketahui dari X sama dengan 71 dan N 88, P-nya sama dengan 81%, sama dengan 0,81, P aksennya sama dengan 0,8, H0, P sama dengan 0,81, H1, P lebih besar dari 0,81. Baik, di sini ada rumus sama dengan Z sama dengan P aksen dikurang P dibagi akar P dikali 1 dikurang P dibagi N. Sama dengan, kita masukin angka-angkanya ya, Z sama dengan 0,8 dikurang 0,81 dibagi akar dari 0,81 dikali 1 dikurang 0,81 dibagi dengan 88. Hasilnya adalah Z sama dengan minus 2243. Uji ekor kanan dengan uji Z sama dengan minus 2243. Maka akan diperoleh nilai minus P sebanyak 0,0139. Sehingga nilai minus P lebih dari nilai alfa. Maka kita terima hipotesis adalah 0. Baik, di sini ada estimasi proporsi 2 dengan pertanyaan yang kedua, yaitu menu makanan pertama yang dimakan saat berbuka puasa. Di sini dapat kita ketahui dari 88 sampel yang diperoleh sebanyak 66 orang mahasiswa ya lebih suka memakan makanan berat terlebih dahulu. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan dalam penyajian hidangan saat berbuka puasa. Dengan sampel sebanyak 88 orang yang memakan makanan berat terlebih dahulu sebanyak 66 orang. Untuk baik kita perhitungannya. Di sini ada P sama dengan X per N sama dengan 66 per 88 sama dengan 0,75. Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan 1 dikurang 0,75 sebanyak 0,25. Ini juga caranya sama ya dengan yang pertama tadi. Baik, di sini ada uji hipotesis dengan X sama dengan 66, N 88, P 75% sama dengan 0,75, P aksen sama dengan 0,75, H0 P sama dengan 0,75, H1 P lebih dari 0,75. Untuk perhitungannya sama seperti tadi ya, dengan yang pertama tadi, dengan hasil Z sama dengan 0. Uji ekor kanan dengan uji Z sama dengan 0, maka akan diperoleh nilai minus P sebanyak 0,5 dari 0,5000, sehingga nilai minus P lebih dari nilai alfa. Maka kita terima hipotesis adalah 0. Estimasi proporsi ketiga, yaitu pertanyaan ketiga mengenai jenis minuman pertama diminum saat berbuka puasa. Dapat kita ketahui juga dari 88 sampel yang diperoleh, sebanyak 48 orang lebih suka meminum minuman dingin terlebih dahulu. Cukup segar ya. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan dalam meminum minuman pertama saat berbuka puasa. N sama dengan 88, X sama dengan 44. P sama dengan X per N, 44 per 88 sama dengan 0,5. Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan minus 1. Maksud saya 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5. Baik, itu adalah estimasi proporsi ketiga. Dengan uji hipotesis X sama dengan 44, N sama dengan 88, P sama dengan 50% atau 50, P aksen sama dengan 0,5, H0 sama dengan P sama dengan 0,50, H1 P lebih besar dari 0,50, Z sama dengan P aksen dikurang P. Rumusnya tadi hampir sama ya dengan yang pertama dan kedua. Dengan hasil perhitungan Z sama dengan 0. Uji ekor kanan dengan uji Z sama dengan 0, maka akan diperoleh nilai P sama dengan 0,5000, sehingga nilai minus P lebih dari nilai alfa. Maka kita terima hipotesis 0. Estimasi proporsi 4. Estimasi proporsi data jenis makanan pertama dimakan saat berbuka puasa.
Diketahui dari 88 orang sampel yang diperoleh, sebanyak 46 orang sampel lebih suka memakan makanan manis terlebih dahulu. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan dalam memakan makanan pertama saat berbuka puasa. Dengan N adalah sampelnya sebanyak 88, X sama dengan 46. P sama dengan X per N sama dengan 46 per 88 sama dengan 0,523. Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan 1 dikurang 0,523 sama dengan 0,477. Ini caranya juga sama seperti estimasi proporsi 1, 2, dan 3. Uji hipotesis. X sama dengan 46, N sama dengan 88, P sama dengan 53% sama dengan 0,53, P aksen sama dengan 0,523, H0P sama dengan 0,53, H1P lebih besar daripada 0,53. Untuk rumusnya juga sama seperti tadi ya, dengan perhitungan hasilnya adalah Z sama dengan minus 0,131. Uji ekor kanan dengan uji Z sama dengan 0,131, itu hasilnya minus ya, maka akan diperoleh nilai minus P sama dengan 0,4602, sehingga nilai minus P lebih dari nilai alfa, maka akan kita terima hipotesis 0. Baik, untuk kesimpulannya dapat kita simpulkan adalah distribusi frekuensi, yaitu data yang diperoleh berupa data acak yang diubah menjadi data kelompok. Distribusi normal pada statistika memiliki fungsi untuk memberi bayangan atau meramalkan suatu keadaan yang lebih luas. Uji hipotesis parameter membahas tentang bagaimana pengujian suatu hipotesis terhadap nilai signifikansinya. Baik, demikian dari presentasi kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.